berjalan bersama Tuhan. Bagaimana caranya sebagai orang Kristen, Anda dan saya ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Di tahun 2023 ada pesan yang sangat penting yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan sampai akhirnya. Januari, Februari sampai Desember. Saudara mungkin merasakan bahwa hari demi hari begitu cepat berlalu, betul? Cepat sekali. Sekarang kita beribadah, nanti malam saudara sudah tidur, besok pagi bangun lagi kuliah. Begitu setiap hari, setiap waktu. Berarti hal ini menandakan bahwa dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Dunia ini semakin tua, di ambang kehancuran, di ambang kepunahan. Namun yang menjadi pertanyaan, sekalipun dunia ini semakin tua, dunia ini sudah tidak baik-baik saja, kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya kalau ngomong ke istri saya, gembala ya, bilang walking with God covenant. Berjalan dalam perjanjian Tuhan yang baru. Walking with new God covenant. Berjalan dalam perjanjian Tuhan. Apa maksudnya? Berarti saya harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Mungkin di tahun 2022 saya lupakan hal ini. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya secara pribadi untuk ayo engkau harus lihat ke depan. Jangan lagi lihat ke belakang. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusan. Putar ingkar. Saudara, kalau saya melihat masa lalu saya suka. Mungkin ada foto saya yang paling tampan yang akan ditampilkan. Bagaimana kehidupan seorang Fernando Sihombing ini kok bisa berdiri di balik mimbar yang seharusnya dia tidak layak, saudara, tidak pantas. Tetapi Tuhan sembunyikan saya di balik salib. Untuk apa? Untuk bisa merubah, untuk bisa berbicara tentang kebenaran. Korbankan apa yang kamu hidupi dan hidupi apa yang kamu korbankan. This is very important. Nah ini, hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara, berarti dulu saya tidak baik-baik saja. Saya sama, mungkin hidup saya harusnya binasa. Saya tidak layak, saudara. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, ayat ini menjadi ayat kekuatan buat hidup saya. Until now, sampai sekarang. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini apa? Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, amazing. Dulu sebelum saya berjumpa dengan Kristus, mungkin hidup saya sudah bisa ada ukurannya. 2004, 2005 mungkin sudah belum lahir. 94, 95 mungkin belum lahir. Harus berjuang, bekerja, bagaimana agar keluarga bisa hidup, menjadi tulang punggung keluarga. Saya bekerja
totalitas mati-matian, kerjanya sebagai kuli panggul, kuli angkut barang. Pernah jadi tukang koran juga, jualan saudara, jualan aqua. Gak baik-baik saja. Mungkin kalau dulu ibu gembala ketemu saya mungkin dia muntah gitu. Karena kenapa? Sudah kurus, krempeng, hitam, dekil, uripman. Hidup lagi, peot lagi. Nggak ada yang mau. Ini cantik begini, lihat saya lu. Paling dilihat saya. Tetapi saudara, saya tahu bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan. Waktu hari terus berjalan, hanya satu yang saya pikirkan, bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Saudara, sulit. Masa-masa itu sangat sulit sekali. Saya mengalami waktu yang sekarang saudara alami. Tapi sekarang saudara, gadget sudah semakin banyak. Zaman saya HP ada, tapi kartu perdananya sangat mahal sekali. Kartu perdananya, satu kartu perdana itu harganya 250. HP-nya murah. Ya, kalau HP sekarang canggih-canggih ya, Android ya. Seperti kalau kita sendiri main itu kayak orang autis ini. Kalau dulu kan nggak ada gamenya. Saya kalau lihat orang main game ketawa sendiri. Dulu nggak, HP saya besar. Kalau tipu anjing, anjingnya lari. Kayak batu bata gitu. Saya tahu zaman akan berubah, tetapi hidup saya pun harus berubah. Waktu terus berubah, hidup kita harus berubah. Kalau hidup saudara dan saya berubah, berarti bukan hanya berubah, tapi harus berbuah. Amin. Betul lagi ya, foto yang ganteng tadi. Itu gak baik-baik saja, saudara. Terjebak dengan obat-obatan terlarang, miras, narkotika. Cukup lama. Jadi kalau saya melihat saudara dengan model yang sekarang, saya melihat, ya dulu saya begitu. Anting, ya, indik di hidung, mata di alis ini. Waduh, keren gitu. Dulu. Pegang rokok di tangan saudara. Bikin apa bentuk lope-lope. Lope. Dulu saya pernah begitu. Emang nggak pernah bisa bikin lope ya. Tapi nongkrong sudah. Mulai rokok dari SMP. Mulai sih sebenarnya dari SD. Kenapa? Karena papa saya itu rokok juga. Jadi lihat papa saya merokok kayaknya, wah, saya kasih. Mulai sembunyi-sembunyi. Dan menjadi kebiasaan. Orang bilang, oh, gak apa-apa bro. Rokok aja, lu kalau gak ngerokok banci, gitu kan. Dulu kan orang begitu, rokok dong ayo. Gak ngerokok banci lo. Terus dia bilang begini, lu pada gak ngeliat banci gua ngerokok. Betul gak? Anda pernah lihat banci merokok? Mas, pernah? Jadi yang merokok adalah sama-sama bilang 1, 2, 3. Merokok adalah banci. Dulu saya bilang, kok banci lo, cemen gak rokok lo, gak keren. Mama saya jualan, ya, punya toko kelontong, jual rokok. Wah, saya taruh rokok masuk ke sini 2 pak, ya 2 bungkus, 3 bungkus, satu hari bisa 4 bungkus rokok. Paling sedikit 4 bungkus, paling banyak 6 bungkus. Kok bisa ya kayak knalpot gitu. Makanya dulu kurus hitam peot, karena itu begadang tiap malam, pulang-pulang malam. Katanya keren, mau kemana?
No keren, nggak ada keren-keren di sana. Itu lihat, saudara lihat. Keren nggak? Saudara lihat saya aja kayak gitu muntah, saudara. Tapi kalau saudara lihat saya begini, ada gembala ini. Ibu gembala sabar tahan. Makanya saya bilang nggak apa-apa lah, saya nggak usah ganteng-ganteng inilah ya. Takut nanti. Tapi nggak apa-apa, jadi gembala pergi ke sawah. Udah begitu pengeluaran lagi ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mika 4 ayat 5 dikatakan, biarlah segala bangsa berjalan masing-masing demi nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan, demi nama Tuhan Allah kita, untuk selamanya dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memahami apa arti berjalan bersama dengan Tuhan, tentu yang harus kita pahami adalah berjalan bersama Tuhan secara spiritualitas. Mulai dengan membayangkan Anda saat ini sedang berjalan bersama dengan sahabat saudara, dengan teman saudara, dengan anggota keluargamu, lalu Anda coba mulai mengartikan arti dari berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya mulai bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana saudara dan saya ini berinteraksi dengan orang yang menemani engkau? Apa yang Anda harapkan dari orang itu? Ketika saya berjalan bersama dengan Pastor Christian, kemana saya dia pergi, saya ikut, nunduk ekor dan sebagainya. Ada hal yang ingin saya harapkan dari beliau. Harapan yang pertama sih bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa jajan ya, bisa dijajanin gitu. Betul enggak? Kalau kita masih kecil biasanya ada pamannya bawa keponakan kemana saja ikut. Harapan anak ini apa sih sebenarnya? Oh, dijajani, dibeliin baju gitu aja. Hasilnya itu. Mereka bilang, Pak, kapan kita jalan-jalan? Saya tahu dia bilang begitu karena dia punya kemauan. Dia ingin ngobrol dengan saya. Walaupun 99% dia ngobrol dengan HP-nya. Pak, kata Wilson, Pak, jalan-jalan. Pak, beli itu. Nah, kan? Beli apa? Makan apa? Senang. Karena kenapa? Karena dia yakin ketika pergi dengan saya baik-baik saja. Dan gak mungkin dia pergi dengan saya buang di tengah jalan. Ini alain sopo ini. Buang saja. Cukuplah saya nakal waktu saya kuliah. Saya jalan sama dosen saya. Karena dulu saya supir di kampus. Ya, jadi berbahagialah orang yang masuk sekolah tinggi teologi sudah punya SIM. SIM saya keren, SIM saya bukan SIM A. SIM saya SIM B1, umum lagi. SIM truk, karena dulu saya bawa truk gitu ya. Jadi ya saya salah dulu. Kenapa? Seharusnya saya nggak perlu menunjukkan diri saya bisa nyetir gitu. Akhirnya setiap hari, every day, every time, lagi tidur. Gak bisa bilang tidak. Mana saja. Akhirnya mungkin ya itulah nakalnya ya dulu. Jadi saya juga pernah nakal waktu kuliah saudara. Jadi bukan baik-baik saja orang depan saudara ini enggak. Dulu hidupnya enggak baik-baik saja. Ya kalau ketemu sama ibu gembala ya semuanya baik-baik kan gitu. Biasanya begitu orang pacaran tuh begitu ya Bu ya. Betulnya pacaran honey, babe, dalam lu.
Kayak gobonya. Waktu sudah menikah, saya punya karunia saudara, yang mungkin saudara juga punya. Karunia ngorok gitu. Ada ngorok yang ya itu istri saya selalu dengar begitu. Saya nggak begitu. Biar rekam ya. Ada yang ngorok-ngoroknya. Itu namanya ukur nama lipis. Jadi ada satu dosen, karena saya sudah jengkel, dia bawa mobil, cerewet kayak gitu, cerewet. Saya tinggalin di pinggir jalan, saya pulang. Dia telepon bawa, saya ketawa clear. Mungkin dibilang dulu ini Fernando stres gitu. Semuanya tidak baik-baik saja. Ya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, saat kita berjalan bersama seseorang, contohnya Milson jalan dengan saya, Noel jalan dengan saya, Doli jalan dengan saya, Reta dengan saya, dia yakin pasti Pak Fernando tidak akan sesatkan mereka. Dan mereka pasti yakin bahwa Pak Fernando kasih telinga untuk mereka, untuk mendengarkan mereka, betul nggak? Dan kalau minta sesuatu nggak mungkin, nggak dikasih, pasti dikasih. Karena apa? Karena dia tahu siapa Bapak. Karena dia kenal siapa Pak Fernando itu. Seperti Kokosistus bilang, saya pelihara dia, waduh, saya nggak pelihara kamu, Yesus Allah yang pelihara kamu. Nanti kalau saya bilang kamu saya pelihara, saya kasih kamu rangkeng, kasih tali rangkeng, jangan. Terjemahkan sendiri ya, betul ya. Tuhan yang pelihara.